Alih fungsi lahan yang semakin tinggi akibat pembangunan yang masif dikhawatirkan membuat semakin banyak subak di Bali tanpa sawah. Dalam waktu 10 tahun, jika kondisi tetap seperti saat ini tanpa ketegasan kebijakan dari pemerintah, maka akan semakin banyak subak yang tinggal nama karena tanpa lahan sawah. Akademisi Universitas Udayana yang fokus pada kajian subak terintegrasi dengan pariwisata Imade Sarjana saat mengunjungi Subak Sembung yang merupakan side event ke-37 dari WWF ke-10 mengatakan, dari hasil penelitiannya di 6 kabupaten di Bali yaitu Subak Sunsang Tabanan, Subak Tungkup Dalem Kekeran Mengui, Subak Legi Belah Batu Gianyar, Subak Dlot Banjarangkan Klungkung, Subak Kuung Cangah, dan salah satu subak di Buleleng dekat Lovina. Hasilnya tantangan subak diantaranya debit air menurun, polusi limbah cair dan sampah plastik, limbah rumah tangga, limbah celupan. Lemahnya generasi muda turun ke pertanian, banyak permintaan, perumahan hingga alih fungsi lahan tinggi. Dengan kondisi ini ia berharap masing-masing stakeholder agar tidak melakukan itu lagi dan menyadari sikap tenggang rasa terhadap subak. Selain itu, ia juga menemukan kendala ketika penjualan tanah sawah oleh salah satu anggota subak dilakukan tanpa sepengetahuan pekaseh atau pengelola subak, maka akan kesulitan untuk meminta kewajiban anggota subak tersebut mengingat kepemilikan lahan sudah berbeda. Dari hasil penelitian itu pula, ia menemukan satu pola subak yang dapat menahan alih fungsi lahan seperti yang terjadi di Subak Tungkup Dalam Kekeran. Adanya kesamaan pandang dan visi dari 3 lembaga di desa, yaitu Desa Dinas, Desa Adat, dan Subak, memiliki pandangan sama dalam menjaga kelestarian subak. Sementara di Desa Adat, pembelian lahan sawah di area tersebut tidak diperbolehkan untuk mengalih fungsikan. Namun, begitu akan membangun rumah atau bangunan, maka akan dikenai Penanjung Batu yang sangat tinggi serta menjadi kerama desa adat dengan segala kewajibannya. Dan di lembaga subak sendiri juga akan mengenakan penanjung batu yang tinggi bagi anggota subak yang mengalihfungsikan lahannya. Menurutnya jika pola ini bisa diterapkan kemungkinan akan mampu mengatasi berkurangnya subak dan lahan sawah. Ia menyebut tantangan-tantangan tersebut mungkin akan membuat semakin banyak subak yang semakin tak punya lahan sawah. Seperti yang terjadi di Denpasar, ada satu subak di Peraupan Denpasar sejak 2018 tidak memiliki sawah tapi namanya tetap ada. Selain itu juga ada subak yang lahan sawahnya di bawah 10 hektar seperti di Ubung, di Intaran Sanur yang hanya 2 hektar. Menurutnya kawasan seperti itu perlu dapat perhatian. Berdasarkan data unit subak LPPM UNUD, jumlah subak di Bali ada 1.596 pada tahun 2023. Data pasti penurunan jumlah subak diakui ia tidak memiliki, namun berkaca dari kasus subak di Peraupan Denpasar, kemungkinan ada subak yang hanya nama namun tidak ada lahan sawah. Menurutnya ide subak lestari yang pernah dicanangkan itu bagus dan harus ada kesepakatan di lembaga subak beberapa persen sawah itu harus ada. Menurut Sarjana, yang terpenting menurutnya adalah ketegasan dari pemerintah jika subak yang sudah tidak memiliki lahan sawah agar ditutup karena syarat berdirinya subak adalah ada sawah, air irigasi, petani, dan pura. Citamaya Bali Pos melaporkan.